elemen kalau dari zodiak tuh ada 4. Ada elemen api, ada air, ada bumi, dan ada udara. Halo Smart Viewers, hari ini kita akan ngebahas sebuah topik yang gak pernah mati nih di kalangan muda-mudi bangsa Indonesia. Apalagi kalau bukan astrologi, yeay! Dan telah hadir bersama kita di studio, ada Irsan Malik Hutasuhud. Beliau ini adalah astrologi enthusiast dan tarot reader. Oke, kita sapa dulu nih Irsannya. Halo Halo, halo. Irsan, apa Selamat kabar? kapan nih? Selamat sore sih. Bisa, Baik, baik, selamat baik. datang. Selamat bertemu deh ya. Selamat bertemu. Iya. Oke, Baik, kabarnya Anissa gimana? Teman-teman baik Binus juga. TV. Irsan, terima kasih nih sudah mampir bersama dengan Smart Viewers dan Binus TV buat ngebahas Sama-sama. astrologi. Oke, jadi kita langsung aja nih. Pertanyaannya basic banget. Apa sih astrologi itu? Tuh emang sih sebenarnya kan kalau tadi kan openingnya kayak nggak pernah mati gitu, tapi sebenarnya belum tentu juga pada tahu sebenarnya kan astrologi ya, astro gitu kan, benda-benda langit gitu kan, sama kayak astronomi itu depannya astro, tapi belakangnya logi. Logi ilmu pengetahuan gitu, logi berasal dari logos gitu ya, kayak psikologi, sosiologi gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau digabungin jadi ilmu pengetahuan yang tentang studi pergerakan bintang-bintang gitu. Tapi memang yang dipelajari adalah pergerakan bintangnya apa nih hubungannya sama kehidupan manusia gitu, siklus alam kehidupan manusia gitu. Nah, ini tuh juga salah satu ilmu yang tua juga sih, mungkin salah satu ilmu yang paling tua gitu yang pernah ditemukan gitu dari sejak zaman dahulu kala gitu sih kurang Oke. lebih. Jadi udah tua banget nih ya ilmunya ya. Iya banget, kuno gitu, ancient science lah kurang lebih, nggak science juga sih ya, ancient lah sama gitu. Oke, Irsan nih kapan sih mulai tertarik gitu, jatuh cinta dengan dunia perastrologian ini tuh dari kapan sih? Kalau ditanya dari kapan mungkin apa ya, dibilang lifetime astrology learner gitu atau lifetime astrology student Ah, gitu kali oke. ya. Udah lama banget karena kan kalau dulu gitu dari zaman kecil kan emang kita tuh akrabnya sama astrologi yang ada di majalah gitu-gitu. Nah itu udah kepo tuh, udah kayak apa sih kok ada ramalan bintang gitu-gitu Iya iya kan. benar benar. Masa sih, masa deh, ya udah terus keterusan gitu sampai sekarang. Jadi kalau ditanya kapan udah lama, cuman mendalami secara serius gitu itu mungkin bisa dibilang 3 tahun terakhir kan ya, karena aku juga yang tadi mungkin udah diperkenalkan itu aku tarot reader, terus aku belajar tarot secara serius dari segi budaya juga dari segi approach gitu. Nah ada salah satu approach untuk baca tarot itu dari segi kalau pernah dengar kabbalah atau kabalistik. Nah, dia itu ada hubungan eratnya tuh antara astrologi sama tarot gitu. Nah, that's Oh, why I aku see. coba untuk gali lebih dalam lagi, dan sekarang lagi memperdalam lebih lagi karena aspeknya banyak sekali, nggak selesai-selesai itu dari segi tradisional astrologi, kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah, ini tuh kalau mau ngedapetin ilmu lebih gitu ya, ternyata ada juga nih yang namanya sertifikasi astrologis nih Smart Viewers. Dan Irsan ini salah satu orang yang udah dapet pegang sertifikasi itu ya berarti San ya? eh Bisa dibilang iya gitu, karena Heeh. memang sebenarnya aku nggak satu kali doang sih ikut course atau kelas astrologi gitu kan. Ada beberapa juga yang mau aku ambil gitu, dan ada yang baru mau mulai di summer ini juga gitu, summer 2022, which is setengah tahun. Wow. Ya udah, ya aku beberapa sih udah ada sih gitu. Karena memperdalamnya udah lama, jadi kayak dulu tuh sempat ngambil tapi yang nggak terlalu yang tradisional gitu, yang general, terus sempat ngambil yang prediktif, sempat horary juga, tapi ternyata ngambil horary itu bagusnya mulai dari tradisional dulu yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak Oke, I see. dibilang ilmunya berkembang enggak, tapi karena aspeknya banyak jadi pengen cari tahu lagi lebih dalam. Oke. Berarti kalau di tengah pandemi kayak gini sertifikasinya juga ikut online ya? Iya. Online Tapi course. sebenarnya non pandemi juga, karena ada beberapa provider astrology course atau school astrologi di Ah, oke luar oke oke. juga kan. Ah, ah, Jadi ah, ah. jadi mungkin kalau nggak pandemi pun juga ada juga sih yang online gitu, karena providernya di luar gitu. Kebanyakan tuh kayak di Europe, di London, UK
Oh. Terus mana lagi ya? Mm-mm. Ada juga beberapa tutor yang dari Eropa Timur gitu-gitu. Oke, oke, menarik banget nih. Nah, terus dari belajar berbagai macam aspek tentang astrologi ini, kira-kira nih apa sih yang bisa kita dapat nih kalau Yang bisa kita memperdalam? dapat, ini sih agak susah sih ya pertanyaannya, karena sebenarnya kalau diruntut dari munculnya astrologi sendiri sih ya, kegunaan astrologi sebenarnya lebih ke apa ya, memprediksi dari apapun yang ada di tanda-tanda di alam semesta gitu kan, khususnya di benda-benda langit gitu, sama asosiasinya yang ada di kehidupan manusia gitu. Slogannya tuh as above so below gitu kan, jadi kayak apa yang terjadi di sana di angkasa gitu, di kosmik gitu kan, bisa juga berpengaruh sama kehidupan manusia. So below gitu, apa yang ada di bawahnya gitu. Sebenarnya itu sih kalau ngomongin secara tradisional, dan muncul astrologi itu Mm-mm. dulu buat apa ya, buat itu gitu. Cuma memang sekarang berkembang. Ada yang namanya astrologi modern, yang ada approach dari psikologi side juga, di mana akhirnya astrologi bisa digunakan sebagai apa, mengenali kepribadian gitu kali ya. Oke, 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 oke. Kayak gitu sih. Ini kan mungkin smart viewers yang lagi nonton sekarang kan tahu banyaknya nih pasti soal zodiaknya nih ya, gitu, daripada astrologinya. Cuman hari ini kita akan ngebahas astrologinya dulu nih smart viewers gitu. Nanti zodiaknya akan dibahas setelah ini, jadi sabar dulu. So, Irsan, jadi tadi kan udah jelasin nih dari astrologi itu apa sih, apa aja sih yang bisa kita dapat gitu. Terus kalau kita bergeser nih ke zodiak dan astrologi itu sendiri, kira-kira hal yang paling awal dulu yang mesti kita ketahui itu apa sih? Nah sebenarnya kalau misalnya yang paling awal sih ada aspek dasar gitu ya, kalau misalnya mau belajar astrologi secara tidak umum, secara khusus gitu. Karena kalau Heeh. umum kan ya zodiak aja paling. Cuman kalau astrologi yang secara dalam gitu, ada yang udah pasti zodiak yang pertama. Terus itu ada planet juga, ada house, ada aspek. Nah dari zodiak sendiri itu juga bisa di breakdown. Jadi kayak traits zodiak itu tuh pembentuknya dari apa? Kan ada elemennya, terus ada Oke. juga modality-nya, ada juga apa namanya, gendernya gitu. Jadi kayak ada maskulin, feminin, kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget. Oke, nah ini pertanyaannya nih berarti yang menarik. Bener nggak sih kalau zodiak itu cuma dilihat dari kapan bulan kita lahir gitu? Apa kita harus ngelihat hal-hal lain nih kayak di mana kita lahir, atau waktu kita lahir ada kejadian apa nih, itu juga perlu dilihat nggak sih, San? Nah, jadi tuh kalau misalnya pertanyaannya dari bulan lahir bener atau enggak, sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga gitu. Tapi Mm-mm. mungkin lebih tepatnya kapan kali ya, kapan lahirnya. Oke. Karena kalau kapan itu kan menyatakan waktu. Jadi kalau waktu Mm-mm. ya nggak cuma kapan bulannya, tapi juga kapan harinya dan kapan waktunya gitu. Maksudnya bukan Oke. waktunya, timingnya gitu ya. Mm-mm. Timing bahasa Indonesia waktu sih, tapi exactnya tuh harus diketahui juga gitu. Nah, apa namanya, mungkin yang selama ini beredar gitu, Mm-mm. yang selama ini diketahui orang, itu jatuhnya lebih ke apa ya, penanda mataharinya kali ya, sun sign-nya gitu, yang kayak misalnya kalau lahir antara bulan Juni dan Juli itu Leo gitu. Itu sebenarnya kalau bisa diasosiasikan kurang lebih sama aja kayak penanda lahir bulan di Masehi gitu. Jadi mungkin, oh aku lahirnya bulan Juli gitu, itu kan karena matahari itu tentang musim gitu kan ya. Mm-mm. Nah musimnya tuh lagi musim Leo, musim Cancer, musim Virgo, kayak gitu-gitu Oke. sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau exact lagi ke, balik lagi ke fungsinya astrologi, kita misalnya buat memprediksi gitu kan, kayak kedepannya hidup orang ini akan kayak gimana, itu harus lebih detail lagi, harus lebih kompleks lagi, kita harus melihat lebih kompleks lagi, nggak cuma dari tanda matahari atau sun sign-nya doang, tapi how these people communicate gitu, itu kita bisa dan berpikir secara logik, itu bisa kita lihat dari Mercury-nya ada di zodiak mana, kayak gitu-gitu sih sebenarnya.
Oke, jadi Mm-mm. banyak ya Banyak ternyata. banget, Bukan banyak hanya banget. bukan hanya bulan apa lo lahir, bukan hanya nggak cuman itu ya Bukan. pertanyaannya ya. Itu cuman cuman season kali. Mungkin zaman dulu astrologi baru muncul, kan belum ada kayak Januari, Februari gitu-gitu kali Mm, ya. mm, Jadi mm, lebih mm. ke kayak, Oh iya oh, benar-benar. si matahari nih lagi menyinari rasi bintang apa nih? Oh, Mm, ternyata mm. lagi menyinari rasi bintangnya Sagittarius Mm, mm. misalnya gitu. Oh, itu lagi seasonnya Sagittarius. Mungkin seperti itu. Bisa Oke. dibayangkannya. Oke. Nah, terusan nih di setiap zodiak tuh kalau nggak salah itu ada elemen-elemen gitu kan ya. Ada yang Mm-mm. angin, terus ada yang air, Mm-mm. ada yang apa lagi sih? Nah, elemen kalau dari zodiak tuh ada 4. Oke. Yang mempengaruhi zodiak gitu kali ya. Mm-mm. Ada elemen api, ada air, ada bumi dan ada udara Udara. gitu. Iya, jadi emang ini tuh salah satu aspek apa ya yang mempengaruhi traits atau sifat dari zodiak itu sendiri sih. Jadi kayak Mm-mm. misalnya ini ada hubungannya sama alkimia juga dan ada hubungannya sama musim gitu. Jadi kan kalau misalnya mau kita coba breakdown lagi nih, oh Aries itu adanya di bulan-bulan April gitu kan. Itu kalau dari 4 musim dia lagi apa namanya musim yang awal musim spring gitu kan. Jadi kayak deket sama spring equinox gitu. Jadi dia juga punya modality kardinal gitu. Terus Oke. apa namanya alkeminya atau udaranya apa nih? Oh, ternyata hot, moist, hot dan moist gitu. Kalau ditarik lagi nih, diturunin lagi dari alkeminya, oh ternyata identik sama api nih, hot dan moist gitu. That's why dia diasosiasikan dengan elemen fire. Akhirnya kalau diturunin lagi ke sifat manusia, mungkin bisa jadi dia bisa passionate. Kalau elemen-elemen fire tuh kayak Aries, Leo, Sagittarius tuh antusias gitu kan karena sparks gitu kan. Terus agak temperamental juga dan agak spontan kayak gitu. Nah kalau water tuh juga gitu. Dia ada di masuk ke apa namanya musim-musim apa nih gitu. Ada Cancer, ada Scorpio, ada Pisces gitu kan. Oh Cancer pas lagi musim apa gitu kan. Oh alkeminya apa kayak gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalnya uh, begitu juga dengan yang earth dan air gitu yang udara. Oke. Jadi kalau misal ditanya lagi nih nanti, Mm-mm. oh Gemini tuh ini swinger gitu kan. Uh, kenapa? Emang lu tau dari mana? Dari majalah gitu. Dari Jangan majalah kayak yang gitu aku lagi. baca gitu. Jangan kayak gitu lagi. Harus tahu keilmuannya. Jadi kayak oh karena Gemini itu air element. Oh ternyata dia mutable sign gitu. That's why dia begini-begini planet rulernya apa kayak gitu sih sebenarnya. Oke, jadi Jadi lebih tadi elemen berdasar nih ya betul. argumennya, bukan hanya sebatas dari majalah yang gue baca nih gitu. Dari orang-orang Oh bilangnya udah gitu lewat. gitu. Atau enggak kayak oh temen gue Gemini kayak gitu. Balik lagi gitu kan. Gemininya kan cuma sunshine ya Mm-mm. gitu dan again Gemini itu begitu karena punya pembentuk gitu lah ya Ah, ah. gitu. Jadi elemen tadi 4, Oke. fire, water, earth, sama air. Nah, itu dia smart viewers. Jadi kalau mau ngebahas tentang zodiak nih harus dipelajari lebih lanjut nih. Jangan cuman berdasar dari yang gue dengar gitu. Iya, Biar karena kan agak tadi berbobot lah astrologi, ya. betul, astrologi, logi, logos, ya kan, ilmu gitu. Jadi Mm-mm. ada kalau mau belajar ada ilmunya. Betul banget. Nah, San, tadi kan kita udah ngebahas 4 elemen itu kan. Terus bisa nggak nih dijelasin ke smart viewers? Karena zodiak itu kan juga ada modality-nya ya. Modality, Itu betul. kayak gimana sih, San? Nah, tadi aku udah singgung sedikit juga sih, modality itu kayak apa ya, kualitas dari zodiak itu berdasarkan tempat di mana dia bertengger di 4 musim itu. Karena sebenarnya Oke. astrologi itu kan pengetahuan Western ya, jadi kayak kalau misalnya di Western itu kan musim Mm-mm. ada 4 tuh, ada Mm-mm. spring, summer, terus autumn, ada Autumn. winter. Nah, yang tadi kan kayak misalnya contohnya si Aries itu dia Mm. kardinal gitu. Nah, Oke. kardinal itu adanya di awal-awal musim. Jadi di awal musim summer gitu. Jadi dekat sama spring, jadi dekat sama spring equinox gitu. Nah, that's why dia kardinal karena pemula musim. Pemula musim tuh makanya zodiak-zodiak kardinal tuh biasanya kayak
fire starter gitu, sukanya mau I see, I see. Oke. spontaneous, sifatnya tuh kayak apa namanya, sukanya ngide gitu, heeh, fire starter gitu. Terus Libra termasuk ada nih ya? Libra tuh mutable. Jadi kalau Libra itu udah mau masuk ke pergantian musim kalau kalau yang Oh, oke. mutable. Nah, dia tuh lebih adaptable biasanya. Mm-mm. Tapi nanti balik lagi zodiak-zodiak yang punya quality atau modality mutable tuh kan ada Libra misalnya. Terus ada lagi apa namanya yang lain begitu yang tapi nanti Mm-mm. kalau kalau misalnya oh Libra sama zodiak A misalnya sama-sama mutable gitu kan, Mm-mm. tapi kok beda, Libra lebih kayak indecisif gitu. Nanti harus di breakdown lagi tuh, oh Libra apa nih elemennya, oh Libra ruling planetnya tuh apa, kayak gitu. Jadi nggak akan sama juga gitu. Jadi kalau modality ada 3 ya. Tadi kan yang contohnya satu itu misalnya Aries gitu, dia Ah, di modality-nya ada di kardinal gitu kan. Kalau Libra tuh tadi contohnya dia modality-nya ada di mutable, terus ada oke. lagi fix. Nah, Ah, fixed sign ini karena dia tuh ada di tengah di puncak-puncak musim gitu. Jadi dia tuh kayak misalnya Leo gitu. mm-mm. Leo tuh ada di puncak musim panas gitu kan. Dan dia fix. Nah, biasanya zodiak fix itu tuh dia punya apa namanya keteguhan prinsip gitu, agak keras kepala, ada agak karena dia ada di tengah kan. Jadi kayak Oh, I see. kalau di musim panas dia panasnya mantep banget gitu. Kalau di musim dingin dia dingin banget gitu di winter gitu. Ada di equinox gitu lah bisa dibilang. Mm-mm. Nah itu jadi itu mempengaruhi zodiak-zodiak itu juga. Jadi kalau misalnya kita breakdown dari Mm-mm. 3 modality itu, kalau di cardinal itu ada Aries, ada Cancer, ada Oke. Capricorn sama Libra. Oh sorry Libra ternyata cardinal, aku lupa. Oke. Terus kalau fix itu ada di Mm. Leo, Taurus, Aquarius sama Scorpio. Terus mutable itu ada di Sagittarius, terus Pisces, Virgo sama Virgo. Gemini gitu. Nah tadi tuh, oh ternyata Gemini swinger. Kenapa? Oh dia karena udah elemennya angin gitu, yang ibaratnya apa namanya lebih sosial gitu kan. Angin tuh lebih sosial, terus habis itu dia mutable, jadi adaptable gitu. Makanya dia ada kecenderungan swinger kayak gitu. Jadi harus tahu. Oke, oke, oke. Nah, ini setelah ini part yang paling ditunggu nih kayaknya sama smart viewers karena kita akan ngebahas tentang elemen dan modality-nya dari Aries yang pertama Kalau kita sebutin satu-satu sampai ya. Pisces ya yang Iya terakhir. Pisces. Oke. Langsung nih. Langsung aja nih Irsan, ini udah ditunggu-tunggu nih dari tadi nih. Mulai dari Aries ya. Tapi sebenarnya emang pembentuk trait sebuah Mm-mm. zodiak itu tadi selain yang dua itu tadi kan ada elemen, terus ada apa namanya modality juga, Uh-uh. itu juga ada ruler planet. Jadi Oke. setiap zodiak tuh punya apa namanya tempat di mana dia bernaung di planet gitu. Kayak Cuman porosnya mungkin gitu ya. betul kayak poros Oke. kayak gitu. Cuman nanti kita breakdown lebih jelas untuk planetnya di lain sesi kali ya. Mm-mm. Jadi Kan nanti kita kepanjangan. Nah, jadi kita mulai dari Aries. Jadi kalau Oke. misalnya di bulan Masehi gitu di setiap tahun kan mulai dari Januari. Nah, kalau di astrological wheel gitu itu mulai dari Aries. Kita Oke. mulai dari kayak tadi di spring equinox gitu kan. Mm-mm. Itu mulainya di Aries gitu. Nah, Aries itu kan tadi kalau Aries tuh dia maskulin, apa namanya zodiak maskulin, terus elemennya api, ya, hot and dry gitu kan. Nah, dia cardinal. Nah, cardinal yang tadi fire starter gitu. Jadi dia apa namanya agak apa namanya dynamic expressions, agak sedikit temperamen, punya energi yang gede karena dia planet rulernya Mars gitu kan. Oke. Nah, kita kita masuk ke Taurus. Nah, Taurus itu dia feminine gendernya, gender zodiaknya. Terus dia earth element. Nah, dia tuh sifatnya agak melankolik karena dia tadi apa namanya udah feminine, dia earth element membumi gitu kan. Jadi apa namanya alkeminya tuh kayak cold and dry gitu kan. Nah, dia fix. Jadi dia agak punya pendirian yang teguh gitu. Terus dia solid gitu kan. Nah, dia ruler planetnya tuh Venus gitu.
Makanya dia punya sisi feminin. Terus ada Gemini, Gemini tuh maskulin. Sebenarnya kalau maskulin dan feminin tuh ini sih apa namanya? Maskulin tuh di fire sama air element, kalau feminin tuh ada di water sama apa namanya? Earth element gitu. Jadi yang atas-atas sama yang bawah-bawah gitu. Nah kalau Gemini itu dia maskulin karena air element kan. Dia sanguin karena dia apa namanya alkeminya tuh hot and moist gitu kan. Nah, dia mutable gitu kan, yang tadi kalau mutable dia agak bisa adaptable gitu kan. Bicorporal gitu, common. Nah, dia rulernya Mercury. Nanti kalau dia rulernya Mercury. Nanti kalau kepo, terus kenapa akhirnya Mars bisa bikin Aries agak energinya besar, dinamis, dan temperamen gitu. Tunggu episode selanjutnya. Terus efeknya Merkuri ke Gemini apa? Tunggu episode selanjutnya. Kita masuk ke Cancer gitu kan. Nah, Cancer pan water gitu, water elemen, pastinya feminin. Terus dia nocturnal, terus dia itu ada di musim-musim yang mana udaranya tuh cold dan moist gitu kan. Makanya dia ada di cardinal juga gitu. Jadi karena dia di awal-awal musim yang membuat alkemi dari udaranya itu cold and moist gitu. Nah dia tuh rulernya moon, bulan. Jadi satu-satunya zodiak yang di rule sama bulan tuh cuma Cancer. Oh gitu. Jadi Cancer ini satu-satunya yang rule sebulan ya? Betul, planet rulernya bulan. Sebenarnya bulan bukan planet ya, cuman kalau di astrologi dihitungnya planet gitu. Luminaris dia sama matahari. Nah kita masuk ke Leo. Leo tuh maskulin karena fire elemen gitu kan. Terus dia punya alkemi hot and dry. Hot and dry udah panas, kering karena dia ada di tengah-tengah musim summer gitu, ada di summer equinox. Ada di summer solstice. Terus habis itu dia rule-nya by sun. Satu-satunya juga zodiak yang di rule sama matahari itu Leo. Gitu. Oh Leo, pantas panas ya. Ini bagi smart viewers yang lahirnya 23 Juli, antara 23 Juli sampai 22 Agustus ya, Leo itu. Betul. Keren hafal. Iya itu karena matahari. Dia ada di tengah-tengah musim panas juga, jadinya dia fix ya kan. Tadi kalau ingat, kalau awal-awal musim itu ada cardinal, kalau di tengah ada fix, kalau misalnya di akhir-akhir musim mau pindah ke musim lain itu ada mutable, makanya dia adaptable. Nah Leo ini fix kan di tengah-tengah. Nah rulingnya tadi udah disebutin juga matahari. Kita next masuk ke Virgo. Virgo tuh juga. Virgo ini tanggal 23 Virgo Agustus. Itu sampai agak lupa pokoknya kalau exact tanggal. 23 Agustus sampai 22 September. Pokoknya dia antara Agustus dan September. Nah, Virgo gimana nih sana? Earth element, dia elemennya bumi, makanya dia feminin, zodiak feminin. Terus habis itu dia punya alkemi cold and dry, makanya dia agak melankolik, dingin dan kering. Itu alasannya ternyata ya. Terus dia mutable sign gitu, modalitinya mutable. Terus ruler planetnya tuh sama kayak Gemini, dia Mercury. Nah ini juga kan misalnya, terus kenapa Virgo sama Gemini sama-sama di rule sama Mercury tapi sifatnya beda? Ya kayak tadi elemennya kan beda. Yang Virgo dia earth, kalau Gemini dia air, udara gitu kan. Jadi ya pintar-pintar aja tuh akhirnya ngecari source-nya yang pembentuk si zodiak ini gitu. Kita masuk selanjutnya ke Libra. Libra tuh maskulin. Libra maskulin gitu kan. Karena dia air element, terus dia hot and moist, cardinal gitu kan, cardinal zodiak. Terus rulernya planetnya Venus gitu. Dia sama planet ruler sama Taurus. Ini Libra nih bagi yang smart viewers lahirnya antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober. Kamu bersama saya, soalnya saya Libra. Iya. Libra Taurus. Libra sama ruler planetnya Venus sama kayak Taurus. Cuman kalau di breakdown lagi ya pastinya beda karena elemen-elemen dan pembentuk-pembentuknya tadi itu beda-beda gitu. Kita masuk Scorpio. Scorpio ini feminin. Scorpio feminin karena dia water element gitu kan. Dia phlegmatic karena dia
apa namanya, alkeminya tuh dari cold and moist season, di mana ada Scorpio tuh dingin dan moist gitu kan. Oh, dingin dan Dia di moist. Iya, dia di tengah-tengah musim dingin gitu lah ya. Jadi dia tuh fix sign gitu, quality-nya, modality-nya solid gitu. Dia juga agak keras gitu. Nah, selain itu dia juga ruler planetnya Mars. In traditional ruler ya tuh dia Mars, sama kayak Aries. Jadi dia memang sedikit agak keras gitu. Defensif, preserving, karena dia agak misterius juga gitu kan. Musim-musim dingin kan udah mulai musim paling agak gelap tuh ya, kalau misalnya di runtutin gitu, dari spring, summer, autumn, paling gelap kan musim dingin gitu. Musim-musim transformation tuh udah mau mulai lagi ke Aries lagi, hampir-hampir dia udah di tengah-tengah gitu. Terus abis itu Oke. Sagittarius, dia maskulin, hot and dry, fire element gitu kan. Nah dia tuh mutable gitu, jadi dia satu-satunya dari 3 elemen zodiak api yang mutable gitu. Nah dia Oke. ruler planetnya Jupiter. Terus kalau Capricorn dia feminin karena earth element. Terus dia melancholic karena dia cold and dry. Terus dia cardinal, ruler planetnya Saturnus Oh, gitu. Capricorn ini Saturnus ya? Saturnus Ini gitu. Sebenarnya ruler planetnya Capricorn tuh Saturnus, sama kayak Aquarius gitu. Abis Capricorn mm-mm. kan Aquarius gitu. Cuman memang ada beberapa pengetahuan astrologi modern yang mengasosiasikan Aquarius itu sama Uranus gitu. Cuman kan kalau di zaman Oh, dimana ditemuin astrologi itu planet Uranus belum kelihatan gitu kan. Kayak yang tadi tuh Neptunus, aku sempat ngobrol dikit sama Anissa gitu. oke. Jadi Ini Capricorn, Saturn. iya. Ini bagi yang di penghujung tahun dan awal tahun nih ya. Capricorn. Betul, 2 Desember betul. sampai 19 Januari nih, tolong Oh iya benar, kalau dicatat. di Masehi itu udah akhir-akhir tahun nih ya kalau Iya, Capricorn. bener. Oke, Nah, jadi gitu. next ada Nextnya Aquarius. Aquarius, betul. Aquarius itu dia maskulin karena tadi air elemen ya kan. Terus dia sambungin hot and moist. Dia udah mulai deket-deket apa spring lagi nih, udah mulai Mm-mm. panas lagi gitu kan. Dia fix sign, dia di tengah-tengah gitu kan. Dia fix sign. Rulernya Saturnus tadi. Terus ya apa namanya, trades-nya ya seputar-seputar itu tadi lah jadinya Mm-mm. gitu kan. Apa namanya, social gitu, jadi dinamis, punya karakteristik kayak gitu gitu, Oke, unik gitu. Aquarius. Ya, ini Nah terakhir, Aquarius 20 Januari sampai 18 Februari ya. betul. Oke, sebenarnya Apa yang terakhir loh, nih. aku aja kadang agak lupa tuh kalau tanggal-tanggal yang di Masehi. Oke, ini yang terakhir nih ya, San. Yang terakhir itu Pisces. Dia tuh water Pisces. elemen gitu. Dia feminine energy karena water, terus dia earth element gitu, terus dia melancholic juga karena dia cold and dry gitu. Jadi Oh, dia oke. dia tempat musimnya tuh yang alkeminya tuh cold and dry. Terus cardinal Mm-mm. gitu karena dia awal musim. Terus rulernya, kok cardinal. Pisces itu mutable karena dia akhir musim mau ke spring gitu. Akhirnya ruler planetnya kalau di tradisional nih, si tradisional astrologi, si Pisces ini Jupiter gitu. Kalau dia di modern astrologi tuh dia Neptune gitu. Kurang Oh, lebih. Jadi itu oke. yang unsur-unsur pembentuknya. Itu dia tadi Smart Viewers. Nanti bisa dicatat lah ya. Atau kalau mau cari lebih lanjut bisa nyari Mas Irsan. Karena gini sih, kenapa aku ngasih taunya Mm-mm. kayak unsur-unsur pembentuknya gitu kan, karena kalau trades-nya mah gampang, udah pada hafal. Malah kan yang tadi aku ceritain, Gemini mulu ya, Gemini kan kayak gimana gitu. Kalau diomongin sama orang-orang, padahal mereka nggak tahu kan kenapa bisa seperti itu tuh, mereka Mm-mm. nggak tahu. Gitu. Iya Gemini kan begini, Leo kan begini, begini. Trades itu hafal, tapi kalau ditanya kenapa dia bisa kayak gitu, gak tahu. Gue taunya dari majalah. Gue di Instagram apa horoskop gitu. Itu kan sangat disayangkan gitu. Terus Udah tadi aku sering ngasih tahu. trending pula kan. Hmm,
Itu tadi aku kasih tahu untuk Heeh. bentuknya apa. Jadi tapi trade-nya nggak terlalu kita kasih tahu gitu kan karena udah ngerti deh. Oke, oke, oke. Kalau gitu perbincangan kita nih harus berakhir dulu nih hari ini bersama dengan Irsan, seorang astrologist enthusiast. Thank you so much sudah mampir berbincang dengan smart viewers yang ada di rumah. Terima Terima kasih kasih juga. dan nanti next kalau ada kesempatan kita akan ngebahas lebih lanjut lagi tentang Ya, zodiak. Thank you, Irsan. thanks for having me teman-teman Venus TV. Bye bye. Ya, Stay safe. you too. Jangan lupa vaksin, booster. Kalau Wah, seru banget ya perbincangan kita hari ini. Kalau smart viewers masih mau tahu lebih lanjut tentang perbincangan hari ini seputar astrologi dan zodiak, saksikan terus Good Talk di channel Binus TV. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau video ini membawa manfaat untuk smart viewers di rumah. Dan juga jangan lupa subscribe. Nyalain juga tombol notifikasi supaya update terus video Binus TV lainnya. Bye-bye.